Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani. Sedikit saya akan menceritakan sejarah tentang Monumen Korban 40.000 jiwa. Monumen Korban 40.000 jiwa, destinasi wisata sejarah di Makassar. Di Makassar ada beberapa spot bersejarah yang dikunjungi di Hari Pahlawan. Begitu pula halnya dengan kota besar lainnya yang erat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya Monumen Korban 40.000 jiwa. Sesuai sejarah, tahun 1946 sampai dengan 1947 merupakan lembaran kelam bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Konon 40.000 orang dibantai dalam sebuah operasi penumpasan pemberontak oleh pasukan khusus Belanda yang dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling. Monumen Korban 40.000 jiwa berdiri sebagai pengingat peristiwa itu. Monumen ini berlokasi di Jalan Langgau, Kecamatan Talok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Letaknya sekitar 4 km sebelah utara pusat kota Makassar. Melihat Monumen Korban 40.000 jiwa, ada perasaan yang meremang, relief atau gambar yang timbul. Pada monumen ini mengingatkan betapa rakyat yang hanya mendengar kabar bahwa Indonesia telah merdeka dikumpulkan di tanah terbuka, lalu diberondong dengan senapan otomatis. Mayat mereka dikubur di satu liang. Monumen ini berdiri di wilayah yang asri dan rapi, tidak banyak kendaraan lalu lalang di sekitarnya. Menepati lahan di sudut jalan dengan luas sekitar 250 meter persegi, terdiri dari beberapa bangunan, yaitu pendopo dan monumen disertai relief pada dindingnya. Di tempat inilah salah satu aksi pasukan Westerling dilakukan. Di salah satu sisi bangunan ada sebuah patung dengan tinggi sekitar 4 meter, menggambarkan seorang korban selamat tetapi dengan kaki buntung. Salah satu lengannya menggunakan penyangga. Di tempat itu dulu merupakan tempat dibuangnya puluhan korban. Korban-korban lain dikuburkan di tempat-tempat mereka dibantai, menyebar di beberapa daerah seperti di Kabupaten Baru, Sidrap, Enrekang, dan Kota Parepare. Lubang di monumen itu sekarang sudah tidak terlihat. Di lokasi lubang ini kini berdiri tembok yang melingkari monumen. Pembantaian terbesar terjadi di Galung Lombok, Baru, pada 2 Februari 1947. Beberapa tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia direbahkan, ditodong bayonet, dan ditembak mati. Menyusul rakyat yang dikumpulkan di tanah lapang, diberondong peluru yang dimuntahkan setanggun. Tak ada laporan resmi jumlah korban, tapi pemerintah Republik Indonesia menyatakan ribuan orang tewas di tempat ini. Pasukan khusus itu ditarik ke Batavia pada Maret 1947. Westerling disambut dengan gegap gempita. Media militer Belanda menyebut tahun itu sebagai tahun kemenangan gemilang atas pemberontakan kaum Republik. Si Turki telah kembali. Di tahun yang sama, delegasi Republik Indonesia berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB. Korban pembantaian itu dilaporkan mencapai 40.000 jiwa, tapi pemerintah Belanda menyangkal. Menurut mereka, rakyat yang terbunuh hanya 33.000 orang. Westerling sendiri mengaku hanya membunuh 600 orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit sejarah mengenai Monumen Korban 40.000 jiwa. Terima kasih.